Pernah nggak kamu ngerasa takut, cemas, atau marah, tapi nggak tahu jelas kenapa? Bukan karena kejadian hari ini, tapi kayak ada sesuatu dari masa lalu yang ikut nimbrung ke hidupmu sekarang. Disitulah orang biasanya menyebut satu kata, trauma. Tapi pertanyaannya, trauma itu beneran ada atau cuma pikiran kita yang terlalu mengingat masa lalu? Kalau kita mundur sedikit ke dunia filsafat, jawabannya nggak sesimpel iya atau tidak. Filsuf seperti Friedrich Nietzsche percaya bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup manusia. Menurutnya, luka batin bukan sekedar kelemahan, tapi bahan mentah pembentuk diri. Nietzsche pernah mengatakan, "That which does not kill us makes us stronger." Apa yang tidak membunuh kita akan membuat kita lebih kuat. Kalimat ini sering disalahpahami. Nietzsche bukan bilang rasa sakit itu sepele. Justru sebaliknya, dia mengakui bahwa luka itu nyata, menghantam, dan membekas. Tapi pertanyaannya bukan apakah lukanya ada, melainkan apa yang kita lakukan setelah terluka. Sementara itu, Søren Kierkegaard, filsuf eksistensialis, melihat penderitaan batin sebagai bagian dari kegelisahan manusia dalam mencari makna hidup. Menurutnya, manusia bukan sekedar makhluk yang mengalami peristiwa, tapi makhluk yang menafsirkan peristiwa. Dengan kata lain, dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tapi hanya satu yang membawa luka itu seumur hidup. Bukan karena yang satu lemah, tapi karena makna yang mereka berikan berbeda. Kierkegaard pernah menulis kurang lebih begini, "Hidup hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang, tetapi harus dijalani dengan melihat ke depan." Trauma, dari sudut pandang ini, adalah masa lalu yang belum selesai kita pahami, tapi sudah terlanjur ikut mengemudi hidup kita hari ini. Jadi, apakah trauma itu ada? Kalau kita tanya filsafat, jawabannya iya, tapi bukan sebagai monster tak terlihat. Trauma bukan hantu yang datang tanpa alasan. Ia adalah ingatan yang belum diberi makna, pengalaman yang belum kita tempatkan pada posisi yang tepat. Masalahnya, banyak orang berusaha melupakan trauma, padahal yang dibutuhkan bukan lupa, tapi mengerti. Karena luka yang diabaikan gak hilang, dia cuma berubah bentuk, jadi overthinking, jadi emosi yang meledak-ledak, jadi takut dekat dengan orang lain. Filsafat gak mengajarkan kita cara menghapus trauma. Filsafat mengajak kita bertanya, apa arti pengalaman ini bagiku? Siapa aku setelah melewati ini? Dan mungkin, disitulah penyembuhan pelan-pelan dimulai. Bukan saat kita bilang, aku baik-baik saja, tapi saat kita jujur dan berkata, aku terluka dan aku mau memahami lukaku. Karena pada akhirnya, trauma itu ada, tapi kita tidak harus hidup selamanya di dalamnya.